Selamat datang di Pojok Santai. Sebelum Anda mendengarkan audiobook ini, kami menginformasikan bahwa channel ini adalah review audio dari buku yang ada di Indonesia. Untuk membaca keseluruhan buku ini, kami menyarankan membeli buku aslinya di toko buku kesayangan Anda, baik offline maupun online. Keberadaan channel ini dimaksudkan untuk membantu Anda mendapatkan pengetahuan dari buku-buku kesayangan Anda. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Selamat datang di Pojok Santai, channel khusus yang membahas komik dan novel dengan cara asik. Suto Sinting alias pendekar mabuk dan Dewa Racun tiba-tiba saja perjalanan mereka dicegah oleh seorang perempuan. Siapakah perempuan itu? Yuk langsung saja disimak video berikut ini. Sungguh tak habis pikir pendekar mabuk terhadap kemunculan perawan sesat. Mengapa perempuan itu begitu besar harapannya agar Suto melaksanakan pertarungan dengan Dirgo Mukti di Bukit Jagal? Pasti perempuan itu mempunyai satu alasan dan tujuan lain yang tersembunyi. Suto merasa bukan hanya ingin ditonton dan dipuji kehebatan pertarungannya nanti, tapi karena ada sesuatu yang ingin dilakukan oleh perawan sesat. Ia merasa dirinya akan dijadikan alat oleh perawan sesat, yaitu alat pembantai Dirgo Mukti. Satu hal lagi yang membuat pendekar mabuk heran adalah pembelaan yang dilakukan oleh Dewa Racun. Baru saja mereka saling kenal, mengapa Dewa Racun melakukan pembelaan sebesar itu? Saat pukulan tenaga dalam perawan sesat hendak menyerang Suto, Dewa Racun cepat ambil sikap menahan dan menghancurkan pukulan tersebut. Mestinya hal itu tidak perlu ia lakukan. Pada saat Suto ngotot tidak mau melayani tantangan Dirgo Mukti, tiba-tiba Dewa Racun menyediakan diri sebagai pengganti Suto dalam pertarungan nanti. Mestinya Dewa Racun tak perlu ikut campur. Toh, dia tidak tahu duduk perkaranya tentang pertarungan dan tantangan Dirgo Mukti itu. Suto sendiri tidak tahu bahwa sebenarnya perawan sesat hanya bertugas mengingatkan saat pertarungan yang sebentar lagi akan tiba itu. Tiga perempuan patah hati telah menugaskan perawan sesat untuk mengingatkan Suto, sementara Peri Malam dan Selendang Kubur bertugas memberi semangat pada Dirgo Mukti. Tetapi agaknya perawan sesat kurang pintar main siasat. Hujukannya terlihat jelas melalui desakan yang bersifat memaksa, sehingga Suto tetap berkeputusan untuk tidak melayani tantangan Dirgo Mukti. Sementara itu, di tempat lain, Peri Malam dan Selendang Kubur tetap memberi bujukan agar Dirgo Mukti bersemangat melawan Suto. Sebelumnya, saat mereka bertiga menunggu kemunculan Dirgo Mukti dan Datuk Maragadai dari dasar telaga, mereka sudah atur siasat seperti itu. Mereka sudah menyangka bahwa Dirgo Mukti pasti bertarung melawan Datuk Maragadai, karena keduanya sama-sama menyelam ke dasar telaga mencari cincin manik intan. Tetapi tiba-tiba kedua tubuh mereka tersentak keluar dari dalam telaga dan masing-masing terlempar tak tentu arah. Air telaga bergolak begitu kuat hingga sebagian airnya tumpah ke samping dan sekelilingnya mengguyur tubuh tiga perempuan patah hati itu. Ketiga perempuan itu berpegangan pada pohon karena tubuh mereka terhempas badai kencang dari arah wetan. Bahkan sebagian pohon di dekat telaga ada yang tumbang ke sana kemari. Hal itu terjadi saat Suto Sinting melepaskan napas tuak setannya tadi. Badai itu ternyata sampai pula di sekitar telaga dan menipis ke arah barat. Pasti ada yang menggunakan ilmu kesaktian tinggi. Seluruh perawan sesat kala itu, ia sendiri hampir terbang terpental oleh hembusan angin badai yang cukup kuat itu. Seruan tersebut tak mendapat tanggapan dari kedua temannya, karena masing-masing sibuk bertahan agar tak ikut terbuang oleh badai keras tersebut. Pada waktu Dirgo Mukti dan Datuk Maragadai terlempar dari dasar telaga,
Sang Datuk Maragadai segera terpental bagaikan kapas tertiup angin. Mungkin karena tenaganya sudah sangat berkurang selama pertarungan dengan Dirgo Mukti yang berlanjut di dasar telaga, hingga ia tak mampu bertahan dari hembusan badai. Tubuhnya melayang menerabas semak berduri. Suaranya pun hilang dari pendengaran tiga perempuan patah hati itu. Dirgo Mukti sendiri sebenarnya juga terhempas kemana-mana. Mungkin akan lebih jauh terpentalnya dibanding Datuk Maragadai. Tetapi tangan Peri Malam berhasil memegangi kaki Dirgo Mukti yang hampir terbawa terbang hembusan badai dahsyat itu. Sambil berpegangan pada pohon, Peri Malam mempertahankan tubuh Dirgo Mukti yang merayap-rayap bagaikan buaya tanpa kaki. "Bantu aku menahan tubuhnya," teriak Peri Malam saat itu, dan selendang kubur pun menahan pundak Dirgo Mukti dengan kedua kakinya. Pundak itu tak bisa maju karena mendapat tahanan dua kaki dari depan, sedangkan kedua tangan dan pundak selendang kubur menahan diri ke salah satu batang pohon. Ia pun bertahan sekuat tenaga agar tidak ikut terlempar oleh hembusan angin badai yang menggila itu. Saat berikutnya, badai itu reda. Suasana di sekitar telaga persis bumi yang habis mengalami kiamat. Itulah kekuatan dahsyat dari napas tuak setan. Padahal, dari tempat pendekar mabuk hembuskan napas itu sampai ke telaga Manik Intan, jaraknya cukup jauh. Memakan waktu setengah hari untuk berjalan menuju ke sana. Tapi toh, badai napas tuak setan sempat bikin gaduh di sekitar telaga itu. Mereka tidak tahu, pada saat badai mengamuk di sekitar telaga, keadaan di tempat Suto sudah kembali tenang. Jadi, bentuk badai itu bergulung-gulung yang makin lama semakin tipis gulungannya dan semakin pudar hembusannya. Kalau saja mereka tahu badai sedahsyat itu datang dari mulut Suto, sudah pasti mereka urungkan niat untuk mandukan kesaktian Dirgo Mukti dengan Suto. Dan karena mereka tidak tahu hal itu, maka mereka pun akhirnya tetap membujuk Dirgo Mukti untuk melaksanakan janji pertarungannya dengan Suto Sinting. Waktu itu, suasana sudah reda dan tenaga mereka sudah pulih seperti sedia kala. Dirgo Mukti berkata pada Peri Malam, "Tenagaku terkuras habis melawan Datuk Maragadai itu. Rasa-rasanya aku harus menunda pertarungan sampai purnama mendatang." Itu sama saja kau mengakui kekalahanmu, Dirgo, dan berarti Suto yang berhak memiliki cintaku, kata Peri Malam mempengaruhi pikiran Dirgo Mukti. "Oh tidak, kau tidak akan kuserahkan kepada Suto Sinting. Kau harus kumiliki, Peri Malam. Jika kau ingin memiliki aku, kau harus tunjukkan kesaktianmu di depanku dengan mengalahkan pendekar mabuk di pertarungan nanti." Dirgo Mukti tarik napas panjang-panjang. Matanya menerawang dalam satu renungan pertimbangan. Pada saat itu, selendang kubur segera angkat bicara dari samping kanan Dirgo Mukti. "Aku pun bertaruh untuk dirimu, Dirgo. Kau pasti menang melawan Suto, dan aku siapkan hadiah untukmu yang sangat istimewa." Cepat-cepat, Dirgo Mukti palingkan wajah, memandang selendang kubur dengan senyum berseri. "Hadiah istimewa apa yang akan kau berikan padaku jika aku menang melawan Suto Sinting?" Mata selendang kubur melirik nakal sambil ia berkata, "Apa yang kau harapkan dariku selama ini akan kuberikan padamu." "Hah? Betulkah?" Dirgo Mukti kian berbinar-binar matanya. "Ya, aku hanya ingin menyerahkan tubuhku pada laki-laki yang benar-benar jantan dan perkasa sebagai seorang pendekar." Perawan sesat segera lontarkan kata sambil berdiri di depan Dirgo. Di depan Dirgo Mukti, memamerkan belahan dadanya, merenggangkan kedua kakinya dengan senyum menggoda. "Rasa-rasanya aku juga perlu kasih hadiah pada siapa yang unggul dalam pertarungan nanti." Kau juga akan kasih hadiah yang sama seperti selendang kubur?" "Kurasa kau pernah merasakannya, Dirgo, tapi yang tempo hari kau rasakan itu belum istimewa. Kau akan memperoleh yang paling istimewa jika bisa kalahkan Suto Sinting." "Wah, menyenangkan sekali." Si manusia sontoloyo berseri-seri dan lebih bersemangat lagi. Peri Malam berkata pada perawan sesat, "Cari Suto, ingatkan padanya tentang pertarungan di Bukit Jagal
supaya dia tidak lupa dan supaya Dirgo Mukti tidak kecewa atas ketidakhadirannya nanti. Aku akan cari dia dan akan kuingatkan demi pendekar pujaan kita itu, peri malam, kata perawan sesat. Lalu ia cubitkan tangannya di pipi manusia Sontoloyo. Setelah itu, ia segera tinggalkan tempat untuk mencari pendekar mabuk. Pada saat itu, Dirgo Mukti sempat ucapkan kesangsiannya. Tapi aku belum menguasai jurus cakar naga. Mana bisa aku mengalahkan dia? Kau pasti punya jurus simpanan lainnya, saus Dendang Kubur. Gunakan jurus-jurus intimu. Keluarkan ilmu-ilmu simpananmu. Jangan tanggung-tanggung kalau melawan pendekar mabuk. Dia juga tak pernah tanggung-tanggung gunakan ilmunya. Peri malam menimpali. Bila perlu, gunakan pusaka kapakmu itu. Ku yakin pendekar mabuk tak akan mampu menandingi kesaktian kapakmu itu. Dirgo Mukti semakin sombong hatinya. Bagaimana dengan Suto Sinting alias pendekar mabuk sendiri? Akankah dia bersedia? Temukan jawabannya di video selanjutnya hanya di channel Pojok Santai. Segera subscribe dan tekan tombol lonceng untuk mendapat notifikasi video terbaru dari kami. Terima kasih dan sampai bertemu kembali.